Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan untuk praktikum sirkulasi ya, dengan pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler. Nanti Ibu juga akan jelaskan tentang pemeriksaan CVP dan CVP ya. Ketika pasien kita periksa, yang pertama kali kita lakukan adalah inspeksi. Kita lihat kesadaran pasien. Apakah pasien tampak sadar penuh atau kompos mentis, ataukah dia somnolen, ataukah koma ya, dilihat dari kesadarannya, atau kita bisa periksa dengan GCS ya, Glasgow Coma Scale. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di sistem neuro. Kemudian yang berikutnya kita lihat apakah secara keadaan umum pasien tampak sakit, kesakitan, misalnya ada nyeri dada, dia memegang area dada sebelah kiri seperti itu. Kemudian dari keadaan emosinya, apakah pasien tampak gelisah, karena pasien dengan kondisi sesak nafas biasanya akan gelisah ya, pasiennya tidak nyaman, tidak tenang seperti itu. Kemudian apakah dia kelihatan nyaman, ataukah ada kelihatan gelisah, kelihatan dia tidak nyaman, nyeri dada dan sebagainya juga kita lihat. Oke, berikutnya juga kita lihat dari head to toe. Walaupun ini penyakit kardiovaskuler, tapi tetap kita lihat mulai dari kepala sampai dengan kaki. Yang pertama adalah kita lihat dari rambutnya ya, lihat status nutrisinya ya. Kemudian juga dilihat apakah pasien juga di situ dilihat dari matanya, apakah pasien nampak adanya di skleranya, kemudian konjungtivanya. Kalau di konjungtiva pasien apakah tampak ada anemi. Kemudian juga apakah dari tekanan intraokuler juga pasien akan ada peningkatan, misalnya ada peningkatan tekanan intraokuler, dia akan tampak lebih besar gitu ya, exophthalmos. Kemudian dilihat dari lidah ya, dilihat dari lidah, kemudian mukosa bibir apakah tampak ada kebiruan ataukah pucat, seperti itu. Kemudian nah ini yang berikutnya adalah kita lihat di vena leher, nanti akan kita praktekkan sehabis ini. Di vena lehernya, kalau pasien dengan kelebihan volume cairan, pada pasien CHF contohnya, dia akan nampak akan ada pelebaran, ya, kemudian peningkatan. Nanti akan kita praktekkan bagaimana caranya. Berikutnya di dada. Nah di dada ini, karena tepat letaknya adalah letaknya jantung dan paru, kita fokuskan nanti pemeriksaannya adalah pemeriksaan jantung, ya. Untuk pemeriksaan jantung kita bisa lihat dari inspeksi, kita lihat apakah bentuk dadanya normal, apakah ada bentuk dada yang abnormal, misalnya ada pigeon chest, kemudian apakah ada flail chest ya, atau ada barrel chest. Jadi dadanya seperti tong, apakah dadanya mencembung seperti dada burung, ataukah justru sebaliknya dia cekung seperti itu. Normalnya diameter dada dia lebar dan kemudian panjang depan dan belakang, dengan lebar kanan kiri dia lebih lebar kanan kiri seperti itu. Kemudian setelah kita inspeksi, kita lihat ictus cordis. Tempatnya ictus cordis adalah di puncaknya atau apexnya dari jantung, karena jantung aksisnya ke kiri, kita lihat puncaknya di jantung. Apakah tampak denyut ictus cordis? Pada orang dengan kondisi dia kurus ya, kemudian pasiennya juga kondisinya sehat, artinya di sini pasiennya dengan tidak ada gangguan dengan jantung, biasanya ictus cordis akan tampak terlihat. Dan bukan berarti pula ketika ictus cordis tidak tampak, ini bukan menunjukkan dia penyakit jantung, bukan juga ya, karena dipengaruhi juga tebal lemak, tebal otot dan sebagainya. Berikutnya juga kita lihat dari setelah diinspeksi, kita lakukan palpasi. Kita palpasi tempat ictus cordis tadi. Letaknya ada di intercosta ya. Intercosta kelima, linea mid clavicula, ini adalah tulang clavikula, kita ambil tengahnya ya. Nah kita dihitung intercosta itu selah jari 3 ke 5, kita lihat, kita teraba di situ ictus cordisnya, apakah teraba atau tidak ya. Ini normalnya teraba, kemudian kita tentukan berapa senti ya, berapa jari ictus cordisnya tadi. Normalnya sekitar 1 sampai dengan 2 jari atau 1 sampai dengan 2 cm ya. Dan letaknya di intercosta kelima, linea mid clavicula kiri. Kalau dia misalnya letaknya kok lebih ke bawah, di intercosta ke-6, kemudian lebarnya lebih dari 2 jari, 3 jari misalnya. Nah, kemungkinan pasien mengalami yang namanya
pelebaran atau pembesaran jantung atau kardiomegali, ya. Memang biasanya tempatnya di ventrikel kiri yang melebar. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan auskultasi. Nanti kita akan dengarkan bunyi jantung. Bunyi jantung normalnya ada 2, ya. Bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, ya. Dan bunyinya juga jelas, lup-dup seperti itu. Nah, tetapi kita akan mendengar bunyi jantung kok. Bunyi jantungnya ada bunyi jantung yang ketiga, ya, 2-3 bunyi jantung, lup-dup. Nah, perlu kita curigai kalau pada orang dewasa seharusnya tidak ada, tetapi akan ada pada pasien dengan kondisi CHF, ya. Coba saya dengarkan bunyi yang S3 seperti ini bunyinya. Apakah mendengar? Apakah terdengar jelas ya? Oke, ataukah kita nanti mendengarkan bunyi jantung yang murmur? Ya, bunyi jantung murmur. Bunyi jantung selanjutnya yang abnormal atau bunyi jantung tambahan adalah bunyi murmur. Nah, seperti ini. Jadi seperti ada semburan gitu ya, atau namanya regurgitasi atau aorta maupun mitral. Untuk bunyi yang lain, saya perdengarkan lagi. Nah, ini juga termasuk murmur. Ya. Kalau tadi bunyi jantung 4, coba saya dengarkan bunyi jantung 3, saya dengarkan lagi. Oke. Kemudian ini adalah bunyi jantung yang normal. Ya, lup-dup. Ya. Semoga jelas terdengar. Kalau tidak jelas terdengar, nanti saya akan coba kirimkan video yang lain. Ya, setelah dengan auskultasi jantung, kemudian kita periksa bagian tekanan darah, karena tekanan darah juga ada kaitannya dengan pasien dengan penyakit jantung ya, terutama adalah hipertensi. Di sini pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol juga akan berisiko terjadinya penyakit jantung. Kemudian kita periksa juga di abdomen, ya. Abdomen kita juga dilakukan auskultasi. Kalau kita dengarkan ada seperti bunyi denyut jantung di abdomen, kemungkinan ini pasien juga mengalami yang namanya hipertensi, ya. Kemudian kita lihat di kulit tampak adanya, kita lihat apakah ada kebiruan, ya. Kemudian tampak lembab. Kemudian di ekstremitas kita lihat juga apakah ada edem. Cara periksa edem adalah kita tekan, kemudian kita lepas. Apakah ketika ditekan akan menunjukkan cekungan yang dalam, terus kemudian kembali menjadi lambat. Itu namanya adalah pitting edem. Baik, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ya untuk praktek ke pasien. Nah, ini kita gunakan probandus sebagai pasiennya, ya. Ketika kita melakukan pemeriksaan ke pasien, kita lihat tadi keadaan umumnya bagaimana. Apakah pasien tampak sadar, kompos mentis, begitu, dengan cara kita panggil namanya, ya. Nah, sebelumnya kita tahapnya tetap sama ya, dari tahap prainteraksi, tahap orientasi, kemudian tahap kerja. Pada tahap prainteraksi, sebelumnya kita lihat catatan medis dulu. Kita lihat namanya pasien, ya, lihat penyakitnya apa. Kemudian setelah itu kita siapkan alat yang kita butuhkan tidak terlalu banyak ya.
stetoskop, kemudian pemeriksaan sphygmomanometer, kita periksa tensi, kemudian ada jam tangan detik untuk periksa nadi, ya. Kemudian untuk pemeriksaan yang lebih spesifik tadi nanti kita siapkan untuk pemeriksaan CVP dan JVP, nanti akan dijelaskan di sesi yang lain. Baik, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan lakukan orientasi, tahap orientasi. Kita datang ke pasien, kita perkenalan diri. Selamat pagi Pak Bejo, bener ya namanya Pak Bejo, saya lihat gelang pengenalnya. Ya, gimana Pak Bejo kabarnya hari ini? Apakah masih ada nyeri dada? Oke, baik, kalau masih ada nyeri dada akan saya lakukan pemeriksaan ya Pak ya, yang terkait dengan penyakit Bapak yang alami saat ini. Ya, di sini saya Pracanti yang akan melakukan pemeriksaan di tubuh Pak Bejo, kurang lebih nanti waktunya sekitar 10 menit ya Pak. Kalau ada rasa kurang nyaman atau nyeri nanti sampaikan saja. Ya, permisi sebentar, saya tutup tirai dan pintunya. Ya, jangan lupa untuk privasi pasien tetap dijaga. Selanjutnya kita boleh lakukan sambil anamnese. Ya, Pak, nyeri dadanya terasa sejak kapan? Dirasakan? Sudah lama? Sudah berapa tahun, berapa bulan, atau berapa hari sebelum masuk rumah sakit? Atau sering hilang timbul? Kita tanyakan ke pasien untuk onsetnya ya. Pertama kali dia mengeluhkan gejalanya itu saat kapan? Kemudian durasinya, sejak kapan Pak Bejo mengalami nyeri dada ini? Selama berapa menit Pak? Ada lebih dari 15 menit? Ya, kalau ada nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut ya Pak ya. Nah, kemudian kita coba untuk lakukan pemeriksaan head to toe. Dari mulai rambut, mohon maaf Pak, rambutnya saya lihat. Nah, itu jika dilihat apakah ada perubahan dari kontur rambutnya, apakah mudah rontok, kebersihannya kita lihat. Ya, kemudian kita lihat pada bagian konjungtiva, bagian matanya. Permisi Pak, lihat ke atas, ya, tidak pucat ya. Kemudian kita lihat mukosa bibir, apakah tampak ada pucat ataukah kebiruan, juga di mukosa lidahnya. Oke, berikutnya leher. Nanti kita lihat apakah ada pembesaran atau peningkatan vena jugularis. Ya, jadi untuk vena jugularis nanti pasien diposisikan semivolar ya, 45 derajat. Kemudian kita lihat bagian sebelah kanan. Pasien disuruh untuk menengok sebelah kiri. Oke, selanjutnya, nah nanti akan kita periksa lebih lanjut. Selanjutnya permisi ya Pak ya. Nah, bagian dada kita lihat, diinspeksi. Kita lihat bagian daerah perikardial di sebelah kiri ya, terutama karena aksis jantung sebelah kiri. Di situ kita lihat apakah ada denyutan ictus cordis. Nanti teman-teman sambil lihat dadanya masing-masing. Nampak enggak ada denyut ictus cordis? Itu adalah letaknya tadi di intercosta kelima, ya, linea mid clavicula. Ya, kurang lebih di bawah puting ya. Tapi jangan patokannya jangan puting karena nanti beda-beda, orang tua, lansia ya simbah-simbah putingnya sudah turun ke bawah. Nah, kita lihat apakah ada tampak denyutan tadi. Kemudian kita coba raba. Ada nggak terasa ada denyut ictus cordis tadi? Ya. Oke, selanjutnya setelah dilakukan palpasi, kemudian kita lakukan tadi untuk perkusinya tadi ya, lupa saya sampaikan. Untuk perkusinya kita mengetahui batas jantung. Cara perkusinya kita tangan yang tidak dominan kita letakkan ya, ngetuknya di intercosta. Kemudian tangan yang dominan, tangan yang jari tengah karena biar kuat kita ayunkan. Ya. Nah, kita cari batas jantung. Ya. Dari mulai kalau batas jantung kanan adalah linea parasternalis kanan di intercosta kedua. Ya, kita lakukan. Nah, kalau jantung itu kan dia benda yang padat. Jadi nanti bunyinya nggak senyaring ini. Ya. Nah, kalau ini kan nyaring itu kan karena di dalamnya ada udara. Kalau perkusi di jantung itu akan menghasilkan bunyi peka. Seperti halnya kalau kita perkusi paha yang diketuk, itu bunyinya lebih pek-pek gitu ya. Nah, kemudian kita cari perkusi batas bawah. Batas bawah itu linea parasternalis kiri ya. Kemudian intercosta keempat. Ya.
Nah, dari bunyi timpani menjadi peka itu di mana? Kemudian batas atas. Kalau batas atas di linea parasternalis kiri di interkosta kedua. Ya. Kemudian juga kita lakukan perkusi, ya, seperti itu. Atau mungkin bisa didekatkan, Mas Ardoniko. Saya ulang ya untuk teknik perkusinya. Dari bunyi timpani menjadi redup. Nah, kemudian kita cari, boleh pakai kasih tanda ya, di mana itu batasnya dari timpani ke redup. Kasih batas. Ini juga sama. Kalau batas kiri atau batas bawah jantung dari interkosta kelima, linea parasternalis, linea mid clavicula kiri. Seperti itu. Ya, gitu ya. Kemudian barulah kita lakukan auskultasi. Nah, auskultasinya di tempat tadi, katup-katupnya. Ya, di mana tempat katupnya? Di mana saja? Kalau untuk bunyi jantung 2, kita bisa dengarkan di mitral begini. Ya, kalau bunyi jantung 1, di interkosta kedua, kanan kiri, linea sternalis kanan dan kiri. Seperti itu. Nah, kita dengarkan bunyi jantungnya. Normalnya ada 2 jenis bunyi jantung. Lub-dub, lub-dub, lub-dub. Ya. Kalau kita dengarkan bunyi murmur tapi itu seperti tadi, brut 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 brut. Nah, itu bisa jadi ini bunyi jantungnya ada murmur atau 3 bunyi jantung, lub dub lub lub dub lub. Ya, itu kemudian ada 3 bunyi jantung pada pasien-pasien CHF. Demikian untuk pemeriksaan fisik kardiovaskuler ya. Nah, kemudian kita setelah di dada tadi ada pemeriksaan di kaki. Nah, bagian kaki, pasien-pasien dengan kondisi yang dia ada edema, misalnya pasien dengan CHF, biasanya ada bagian edemanya, bagian ekstremitas mengalami edem. Kita tekan darah pretibial atau dorsalis pedis. Ya, kita tekan. Nah, dia akan menghasilkan cekungan yang ketika kita lepas tekanan jari kita, dia akan menimbulkan bekas ya, dan kembalinya lambat. Atau ketika pasiennya sering berbaring, dia akan nampak di sakrem, di sini bagian belakang. Nah, kita juga perlu periksa, ditekan, ya. Nanti akan nampak ada cekungan di sana. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang CVP, Central Venous Pressure. Apa sih Central Venous Pressure? Jadi pasien-pasien yang mengalami biasanya gangguan keseimbangan cairan ya, dehidrasi berat atau pemberian obat lewat vena sentral ya. Dokter akan memasang seperti infus begitu, tapi letaknya nanti di vena sentral. Ya, bisa nanti lewat vena subclavicula seperti ini. Jadi masuknya nanti ke vena-vena sentral ya. Nah, apakah perawat memasangnya? Tidak, perawat hanya membantu untuk melakukan pengukuran ya vena sentralnya. Nah, kalau di rumah sakit ada yang sudah menggunakan monitor ya, tapi ada juga yang belum. Nah, kita belajar pakai yang menggunakan yang manual. Ini alatnya namanya manometer. Kita pakainya ini namanya manometer. Kemudian, nah ini terhubung nanti dengan infus pasien ya. Nah, kemudian di sini juga disambungkan dengan triway. Ya. Nah, infus ini ketika dia belum diukur, nanti akan masuknya ke dalam tubuh pasien. Tetapi kalau kita akan melakukan pengukuran, nah ini dicabangkan nanti ke manometer. Ya. Nah, kita pakainya nanti mainnya adalah main ke triway. Nah, triway ini ada punya 3 kaki. Kalau seperti ini artinya dia ke arah sana tidak ada, artinya diklaim ke arah sana. Tapi kalau kita misalnya putar ke arah sini, nah berarti yang dihentikan ke arah sana. Terus sebaliknya, kalau putar ke arah sini, sana yang berhenti. Ya, sini ini arah berhenti sini. Jadi nggak mengalir ke sana. Oke, ini pengenalan untuk triway. Nah, selanjutnya
kita juga butuh alat yang namanya waterpass. Nah, sebenarnya waterpass seperti yang dimiliki sama tukang kayu ya, tukang bangunan, itu waterpass dan lebih bagus sebenarnya. Tapi kalau kita di rumah sakit, kalau nggak ada, kita bisa modifikasi secara sederhana. Pakai selang, bisa pakai selang NGT, kemudian diisi dengan cairan yang di situ cairannya bisa berwarna ya, pakai povidone iodine silahkan, boleh ya. Nah, ini alat untuk apa sih? Nah, nanti akan kita lihat. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran. Tahapnya sama ya, dari pra interaksi. Kita lihat, oh ini mana pasiennya, tadi masih sama namanya Pak Bejo. Pasiennya ini terpasang CVC, kemudian akan kita lakukan pengukuran CVP. Ya, alatnya kita siapkan, kemudian kita datang ke pasien. Pak Bejo, gimana kabarnya? Nah, kalau misalnya pasien nggak berespon karena mungkin ada penurunan kesadaran, tetap komunikasi kita sampaikan ke keluarganya ya, tujuan dan prosedur. Pak Bejo masih ingat dengan saya ya, saya perawat Santi yang akan melakukan perawatan di sini, karena Bapak terpasang selang yang masuk ke dalam dada. Nah, ini akan saya lakukan pengukuran ya Pak ya. Apakah cairan di tubuh Bapak ini sudah terpenuhi atau belum? Nah, ini salah satunya untuk mengukur kebutuhan cairan, tuh ya. Oke, baik Pak, nanti akan saya lakukan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 15 menit ya Pak ya. Nanti kalau Pak ada merasa kurang nyaman, silahkan bisa disampaikan. Mohon maaf, saya akan tutup pintu dan tirainya dulu. Ya, jangan lupa juga privasinya ya. Karena nanti kita akan membuka bagian bajunya pasien. Ya. Nah, untuk posisi pasien, ya yang terpenting nih, ini pasiennya adalah posisinya supinasi, jangan kebalik dengan pemeriksaan JVP. Kalau JVP posisinya semivolar, kalau pasien dengan pemeriksaan CVP, ya posisinya datar, supinasi. Kemudian kita ya, buka baju bagian, nah ini kita akan lakukan pemeriksaan. Nah, ini yang akan kita cari 0 point. Ya. Nah, kita cari di sini 0 point atau titik 0. Bukan titik 0 km Jogja ya, tapi titik 0 point untuk mengukur. Ini adalah tempat di mana atrium kanan itu berada. Ya. Ya, caranya kita cari interkosta keempat. 1 di sela iga keempat, 2, 3, 4. Dan kita tarik ke bawah di linea aksilaris, mid aksilaris. Nah, kemudian kita kasih tanda. Bisa tanda silang atau tanda titik, boleh. Ya. Nih, kalau pasien agak besar nggak apa-apa, ini karena pantom sulit dihilangkan. Nanti saya dimarahin Pak Erjin ya. Jadi saya kasih tanda titik. Ini adalah tempatnya 0 point. Ini adalah asumsi di mana kita prediksi ini adalah tempatnya atrium kanan, ya. Oke, nah selanjutnya adalah kita ambil manometernya, ya. Kemudian letakkan pas di 0, bisa didekatkan di sini. Nah, tadi tingginya titik 0 kan di sini ya, yang saya kasih titik ini. Tetapi ini kan pas nggak di 0 nih, teman-teman. Nih, masih terlalu tinggi ya. Nah, makanya itulah pentingnya waterpass. Di waterpass tadi, nah, kita letakkan biar tahu sejajar itu di angka mana. Yang pertama adalah letakkan di sini dulu. Batas airnya. Oh, kalau terlalu tinggi kita rendahkan. Nah, terus kemudian ini sejajar dengan angka berapa? Sejajar dengan angka -3. Ya. Oke, berarti kita angka 0-nya bukan dari angka 0 ini, melainkan dari -3. Ya, itu untuk mencari angka 0-nya dulu. Nah, kita ingat ini angka 0-nya -3. Nah, selanjutnya nah, tadi awalnya tadi kan infus mengalir ke tubuh pasien. Ya.
Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi manometernya dengan cara bagian yang dialirkan ke pasien kita klem. Karena pasien kan berarti yang ini ya. Nah, kita putar ke sini nih. Ke arah pasien ditutup sehingga aliran infus nanti masuk ke manometer. Gitu ya. Isi sambil kita perhatikan. Ini sudah mulai terisi, boleh dicekatkan. Nah, tak isi. Ini ada banyak udara ya, harusnya nggak ada udaranya nih. Nah. Tadi udaranya buat berobos masuk. Oke, nah kita isi kurang lebih sampai ini tertutup ya, ini ditutup harusnya. Nah ini paling nggak terisi sampai seperti ini, jangan sampai tumpah. Ya, nah selanjutnya kita alirkan dari manometer menuju ke pasien, berarti di infusnya di stop. Nah, karena ini denyut jantung itu kan dia berdenyut ya, berirama jedut. Ketika ini kita alirkan ke tubuh pasien, ini juga ada undulasi, jedut begitu. Karena ini pantom, jadi nggak akan ada gerakan itu, ya. Kita alirkan. Nah, nanti ketika dialirkan ke sini dia akan turun perlahan-lahan sampai ada undulasi, jedut. Nah, ini nanti berhenti di angka berapa? Yang kita lihat adalah batas atasnya. Cairan infus tadi di angka berapa? Artinya apa? Itu adalah di mana si cairan ini tidak bisa masuk kembali, tidak bisa masuk ke jantung. Mana sudah? Lanjutkan ya. Nah, tekanannya sudah diisi manometernya. Kemudian yang kita lakukan adalah putar triway-nya ke arah dari manometer ke arah pasien. Berarti yang diklaim adalah ke arah infus. Nah, kita bisa perhatikan, didekatkan. Nah, ini akan nampak dia mulai turun. Turun. Nah, itu yang kita perhatikan. Sampai di angka berapa turunnya? Nah, oke, ternyata dia berhenti di angka 4. Bukan berarti ini 4. Tadi kita ingat bahwa titik zeronya di angka -3. Berarti angka -3 itu sebagai angka 0. Ya, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, si pasien ini Pak Bejo ini mempunyai tekanan JVP-nya adalah 7H2O ya. Jadi cm H2O. Ini karena cm dan H2O karena menggunakan air. Seperti itu ya. Oke. Demikian pengukuran CVC ya. Nah, untuk selanjutnya untuk alirannya kita kembalikan lagi seperti semula. Ya, jadi alirkan infusnya. Kita klem ke arah manometernya, ya, sehingga nanti pasiennya kembali dapat cairan infus lagi, seperti itu teman-teman, ya. Inilah pengukuran CVC, kemudian kita lakukan terminasi. Kita sampaikan ke pasien, Pak, sudah dilakukan pengukuran, hasilnya normal ya, Bapak, sudah kecukupan kebutuhan cairannya, sudah jugular vena pressure, ya. Nah, untuk pemeriksaan JVP, ya tahapnya sama ya, prainteraksi, orientasi, kemudian tahap kerja ya, tidak saya ulang dari awal, langsung ke tahap kerja. Nah, untuk pemeriksaan JVP, kita posisikan pasiennya posisi semivolar 45 derajat. Kenapa kalau 45 derajat nggak supinasi?
Karena nanti pada orang normal sekalipun ketika supinasi dia nggak terlihat tuh vena sentralnya. Vena jugularisnya, ya. Sehingga perlu diposisikan semivolar. Ya. Kemudian kita sebagai pemeriksa berada di sebelah kanan pasien karena kan kita lihat nantinya adalah vena jugular itu dia percabangan dari vena cava superior, ya. Oke, pasien kemudian dianjurkan untuk menoleh sebelah kiri. Ya, ditoleh sebelah kiri. Ya. Nah, kita lihat nanti bisa didekatkan. Nah, ini adalah vena jugularis. Nah, untuk memastikan, ini kita ragu ini vena jugularis apa namanya, mungkin arteri gitu ya. Nah, kita bisa nanti dengan cara menekan daerah kuadran kanan bawah, ya. Kuadran kanan atas seperti ini. Ketika ditekan dia akan tampak lebih menonjol, ya, seperti itu. Oke, nah inilah yang nanti kita akan lakukan pengukuran. Yang pertama, permisi, kita cari sudut Lewis. Kalau tadi 0 point ya di CVP. Kalau di JVP kita lihat cari sudut Lewis. Nah, sudut Lewis ini, nah kita lihat secara bisa raba, daerah yang paling menonjol, ya. Daerah yang paling menonjol. Nah, kita tadi asumsikan bahwa di bawahnya itu adalah atrium kanan. Ya, kita siapkan 2 penggaris. Nah, di bagian sternum yang paling menonjol ya, sternumnya bukan yang lain. Sternum. Nah, ini adalah sudut Lewis yang nantinya akan kita lakukan pemeriksaan. Oke, ini kita tarik sejajar seperti ini ke sini. Memastikan ini sudut Lewis atau bukan, kita buat persilangan. Ya, ke sana dan ke sini. Ya, nanti dia di sebelah mana persilangannya? Ya, numpuk begini. Ya, nah di sini tepatnya. Terus kemudian kita buat garis horizontal. Garis horizontal ini membantu supaya nanti kita bisa ngukurnya dari pas di startnya di sudut Lewis tadi. Baru nanti kita ukur berapa ketinggiannya. Yang diukur ketinggiannya ya, ketinggiannya dari vena jugularis. Tadi kita bisa pastikan lagi, ditekan. Ini kalau untuk orang normal memang nggak terlihat jelas ya, teman-teman. Nah, kalau mungkin ini ya, akan terlihat jelas seperti ini. Ini pada pasien dengan kondisi dia ada kelebihan volume cairan. Nah, kemudian kita ukur nih ketinggiannya berapa ya dari sudut Lewisnya nih. Kita setarnya di situ. Nah, ini 4. Kita lihat misalnya 4 cm. Ya. Nah, berarti 4 tambah 5. 5 itu dari jarak sudut Lewis ke atrium kanan. Itu rumusnya, itu konstan, nggak bisa diubah. 5 plus 4. 4-nya itu dari mana? Dari sudut Lewis. Kita ukur ke atas. Tadi 4. Ya. 5 plus 4 cm H2O juga. Ya, itu untuk rumusnya. Itu normal atau enggak? Normal ya. Jadi masih normal pasiennya ini dengan sudut dengan dia normalnya 5 plus kurang lebih 2 sampai dengan 4. Kalau di atas 4 sudah dikatakan ada peningkatan vena jugularis. Seperti itu. Ya. Jadi ketika kita melihat atau mengukur dengan vena jugularis, kita butuh 2 alat ini penggaris. Satunya untuk membantu garis bantu dari sudut Lewis sampai ke atas. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.